Hai teman-teman, perkenalkan, nama aku adalah Roni. Dan saat ini, aku masih duduk di bangku kelas 2 SMA. Aku merupakan seorang anak yang pendiam dan lebih sering menghabiskan waktu yang aku punya hanya untuk belajar. Dan sangat jarang bagi aku untuk bisa berkumpul dengan teman-teman aku yang lainnya. Meskipun malam minggu, aku lebih sering menghabiskan waktuku untuk berada di rumah. Tapi, meskipun aku merupakan seorang anak yang bisa dibilang cukup pendiam, bukan berarti aku tidak punya teman sama sekali. Karena aku merupakan ketua OSIS di sekolahku. Jadi, aku lebih banyak menghabiskan waktu yang ada di sekolah untuk selalu berinteraksi dengan para guru ataupun siswa-siswi lainnya. Dan pada saat aku tidak berada di sekolah, aku juga seringkali aktif untuk mengikuti kegiatan sosial yang ada di lingkungan sekitar rumahku, seperti kegiatan kerja bakti ataupun kegiatan sosial lainnya. Pada podcast kali ini, aku akan menceritakan kepada kalian tentang suatu kejadian yang dimana aku alami beberapa waktu yang lalu. Mungkin beberapa dari kalian akan sulit untuk mempercayai tentang kebenaran dari kisahku ini. Karena aku sendiri saja masih menganggap kalau apa yang sudah aku alami beberapa waktu yang lalu merupakan sebuah mimpi buruk. Seperti biasa, pada saat di sekolah, aku dan beberapa temanku yang lainnya meminta donasi berupa uang seikhlas mereka kepada seluruh siswa-siswi yang ada di sekolah untuk guruku yang pada saat itu sedang dalam keadaan sakit. Nah, karena aku merupakan seorang ketua OSIS, tentu saja aku harus turun tangan dan segera mengajak beberapa murid yang lainnya untuk menjenguk sekaligus memberikan sumbangan yang sudah kami kumpulkan kepada guru kami yang pada saat itu sedang dalam keadaan sakit. Singkat cerita, sepulang sekolah, aku pun segera bersiap-siap untuk pergi ke rumah guruku tersebut. Dan aku bersama dengan teman-teman yang lainnya berkumpul dan bertemu di sekolah. Kemudian berangkat menuju rumah guru tersebut secara bersama-sama. Namun, pada saat kami sedang berada di perjalanan, kami malah melihat sebuah kecelakaan lalu lintas yang dimana dari kecelakaan tersebut menewaskan beberapa orang. Aku sendiri yang melihat kejadian ini terjadi tepat di hadapanku malah merasa kaget dan benar-benar seperti nggak percaya.
Ditambah lagi dengan darah yang berceceran di tepi jalan, ini membuat aku benar-benar merasa semakin ngilu banget. Hingga tidak lama kemudian, kami pun segera melanjutkan perjalanan kami. Perjalanan menuju ke rumah guru kami tersebut. Sementara aku yang pada saat itu masih dalam keadaan gemetar. Ya, karena kecelakaan tadi, aku jadi benar-benar pelan banget saat berkendara. Dan karena pada saat itu pikiranku juga enggak karuan. Namun tiba-tiba aku malah menabrak seekor anak kucing. Dan anak kucing tersebut pun tewas. Tentu saja, aku yang sempat mendengar sebuah mitos yang mengatakan kalau kita menabrak kucing hingga tewas, maka kita harus mengubur mayat kucing tersebut menggunakan baju atau pakaian yang kita gunakan untuk menabraknya. Tapi sayangnya, aku yang terlalu memperhatikan dunia modern malah mengabaikan mitos tersebut. Dan aku pun berlalu pergi. Sementara mayat kucing yang aku tabrak itu malah aku biarkan tergeletak di tepi jalan. Karena pada saat itu aku pikir nanti kalau ada warga di situ lihat, pasti mereka yang akan menguburkannya. Tidak lama kemudian, aku dan teman-temanku pun tiba di rumah guru kami. Dan setelah beberapa saat di rumah, kami pun memutuskan untuk kembali pulang ke rumah kami masing-masing. Tapi ketika kami hendak berpisah, ternyata ada salah satu teman kami yang mengajak kami untuk mengambil sebuah buku miliknya di sebuah perpustakaan yang dimana tidak terlalu jauh dari rumah guru kami tersebut. Kami pun setuju karena pada saat itu kami juga tidak ada kegiatan sama sekali. Nah, pada saat di perjalanan menuju perpustakaan, aku yang secara tidak sengaja malah menabrak sebuah pohon besar. Dan hingga pada akhirnya aku kembali sadar ketika aku sudah berada di rumah sakit. Karena keadaanku akibat dari kecelakaan tersebut bisa dibilang cukup parah, aku pun harus dirawat di rumah sakit untuk beberapa waktu. Nah, pada saat aku berada di rumah sakit, banyak sekali kejadian-kejadian ganjil yang aku alami. Dan yang paling mengerikan adalah aku bisa melihat makhluk halus yang ada di sekitarku. Banyak orang yang mengatakan kalau aku ini hanya berhalusinasi. Tapi faktanya, aku benar-benar melihat makhluk gaib yang ada di sekitarku. Bisa kalian bayangkan
betapa takutnya aku pada saat itu, yang dimana secara tiba-tiba bisa melihat berbagai bentuk atau wujud dari makhluk halus yang berada dekat dengan aku. Keluargaku yang setiap harinya melihat aku yang selalu dalam keadaan takut pun menjadi sangat khawatir dan sedih. Dan mereka mencoba untuk mengajakku ke dokter psikolog. Namun tetap saja percuma. Dan aku masih saja bisa melihat makhluk gaib yang bergentayangan berada di sekitar aku, dengan wujud dan juga bentuk yang tidak karuan. Hingga kemudian aku pun dibawa ke rumah salah satu petinggi agama. Dan ternyata memang benar bahwa pada saat itu mata batinku sudah terbuka. Dan itulah yang dimana menyebabkan aku bisa melihat makhluk gaib atau makhluk halus yang tidak kasat mata. Pada saat inilah semua keluargaku baru percaya kalau selama ini aku sama sekali tidak sedang berhalusinasi, dan aku benar-benar melihat makhluk-makhluk gaib. Hingga kemudian aku pun melakukan serangkaian pengobatan dan alhamdulillah akhirnya aku bisa sembuh dan kembali hidup dalam keadaan normal lagi. Untuk kalian yang sudah mendengarkan cerita dari aku hingga sejauh ini, menurut kalian, apakah kejadian yang aku alami ini ada hubungannya dengan kejadian pada saat aku menabrak kucing? Atau pada saat aku melihat kecelakaan yang terjadi tepat di hadapanku? Silahkan tulis pendapat kalian pada kolom komentar yang ada di bawah ini ya teman-teman. Dan semoga juga kita masih bisa bertemu pada cerita-cerita di episode berikutnya. See you dan goodbye kawan-kawan.